Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Tradisi Penafsiran Ulama Nusantara guna memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Wiwit Nasihatul, Transisi Putri Rengganis, dan juga Bintan Kamilah. Baik, sekarang kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Jadi di dalam introduction ini penulis menyebutkan beberapa tokoh-tokoh barat yang banyak memberikan perhatian terhadap perkembangan tafsir Nusantara, yaitu diantaranya Anthony H., John Gerdau, dan Howard Feather-Sipple. Nah, John di dalam artikelnya yaitu The Quran in the Malay World Reflection on Abdul Ar-Rauf of Singkal yang dipublikasikan di Journal of Islamic Studies, serta banyak artikel yang tersebar di berbagai buku secara umum, yaitu bertumpu pada tafsir Al-Quran di Indonesia pada abad ke-17 Masehi. Nah, serta juga abad 19 Masehi dengan menunjukkan metode penafsiran dan keterpengaruhannya dengan karya tafsir klasik serta proses arabisasi pemakaian istilah dalam konteks bahasa di Indonesia. Lalu, penulis juga menuliskan tentang Riddle, yang secara spesifik menganalisis penggunaan tafsir berbahasa Arab di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara pada masa-masa awal. Dan di dalam artikel Controversy in Quranic Exegesis and its Relevance to the Malay-Indonesia World, ia mengungkapkan pengaruh perkembangan dunia tafsir Al-Quran di dunia Muslim dalam dinamika Islam dan Muslim di Nusantara. Lalu, adapun kajian Howard Feather-Sipple lebih fokus pada karakteristik terjemahan dan tafsir Al-Quran di Asia Tenggara serta kepopulerannya terhadap tafsir Al-Quran. Dari sisi sumber, kajian Feather-Sipple ini mengabaikan karya-karya tafsir Al-Quran berbahasa lokal seperti tafsir berbahasa Jawa, Sunda, dan Bugis. Pada abad ke-20, dari kalangan domestik muncul pula kajian-kajian terkait dengan tafsir Al-Quran di Indonesia. Yunan Yusuf menulis 2 artikel, yaitu Perkembangan Metode Tafsir di Indonesia dan Karakteristik Tafsir Al-Quran di Indonesia pada abad ke-20, yang mengulas aspek-aspek metodologi tafsir Nusantara dan perkembangannya serta mengulas karakteristik tafsir Al-Quran di Indonesia. Islah Gusmian yang menulis sebuah tesis yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi. Nah, di dalam bukunya ini ia menjelaskan tentang pertama, sejarah kajian Al-Quran di Indonesia, yang kedua, teknik dan metode penulisan dan hermeneutik karya tafsir Al-Quran di Indonesia, yang ketiga, horizon dan cakrawala baru karya tafsir Al-Quran di Indonesia, serta yang keempat ialah ideologi tafsir dan kepentingan di balik penulisan karya tafsir Al-Quran di Indonesia. Nah, tujuan pokok dari tulisan ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan definisi dan batasan, kehadiran, serta tipologi tafsir Nusantara itu sendiri. Metode penelitian. Metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menginterpretasi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik atau masalah tertentu dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Metode ini digunakan dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian tersebut akan fokus pada menggambarkan dan menganalisis informasi yang ditemukan dalam literatur dengan tujuan memahami fenomena atau isu yang sedang dipelajari. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsep tentang tafsir Nusantara masih memerlukan pendefinisian yang baku, baik dari sisi tafsir maupun Nusantara itu sendiri. Namun, dapat dipastikan bahwa tradisi menafsirkan Al-Quran telah hadir seiring dengan kemajuan intelektual ulama Nusantara dan memiliki karakteristik sendiri di setiap zaman dan daerah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.